dipersembahkan oleh Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Pilkada Jakarta semakin riuh sorak-sorai saat Ahok memilih jalur non-partai. Banyak warga gembira mengapresiasi, tak kurang pula protes mencaci. Terdengar kabar soal parpol menyusahkan di saat teman Ahok sudah berjalan. Maju sebagai calon independen membuat parpol terlihat kurang relevan. Keputusan Ahok beresiko besar sekaligus membebaskan dari dugaan mahar. Kini Ahok bertumpu pada KTP warga berhadapan rumitnya prosedur pilkada. Inilah Mata Najwa, pertaruhan Ahok. Pemirsa, Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tak pernah sepi membuat berita. Sepak terjangnya memanaskan panggung politik ibu kota, memutuskan jalur perseorangan sebagai pilihan politik menuju Pilkada DKI. Kita sambut Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Apa gitu? Pakai bantal, Pak. Oh. Biar lebih nyaman. Sehat-sehat, Pak Ahok? Baik. Sehat ya? Ini ramai sekali loh, Pak Ahok. Sampai ada yang duduk-duduk di bawah. Wah, penuh. Baru didadain aja tepuk tangannya. Pak Ahok, sebelum mulai saya mau ukur tensi dulu nih. Enggak, karena biar kita jelas nih, malam ini akan marah-marah, malam ini akan banyak ketawa. Saya cek mood dulu nih, mood Ahok nih sekarang gimana nih moodnya? Tergantung obat, tadi pagi minumnya pas 1 tablet. Jadi nggak akan kenceng nih malam ini. Nggak harus beda Pak Ahok, di Mata Najwa tuh siapapun yang datang harus belak-belakan, harus beda. Ya, tadi obatnya masih pas kok kayaknya. Masih pas ya? Oke, kita mulai, kita akan lihat karena kita sampai jam 9:30 malam live bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan sebelum kita mulai dengan Pak Ahok, saya ingin kita melihat rekam jejak politik Gubernur DKI Jakarta yang berikut ini. Basuki Cahayapurnama, biasa disapa Ahok. Karir politiknya terbilang dinamis. Sejak 2003 hingga sekarang, Ahok sudah 3 kali berganti partai. Kiprahnya di dunia politik dimulai pada 2004. Dia menjadi anggota legislatif. Dan pada 2005 menjadi bupati di Belitung Timur lewat Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Gagal menjadi gubernur pada Pilkada Bangka Belitung 2007. Ahok menyeberang ke Jakarta menjadi anggota DPR dari Partai Golkar periode 2009-2014. Pada 2012, Ahok giliran memilih Partai Gerindra untuk bertarung di Pilkada Jakarta. Waktu itu mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan gubernur DKI yang diusung oleh PDI Perjuangan. Usai Pilpres 2014, Ahok memutuskan mundur dari Partai Gerindra dan fokus sebagai tuan rumah Jakarta tanpa partai. Perjalanan politik Basuki Cahayapurnama akan diuji kembali pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017. Ahok telah memilih melalui jalur perseorangan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Apakah maju di jalur perseorangan pilihan tepat? Dan apa risiko politik yang akan ia terima dengan pilihannya itu? Rekam jejak politik Anda Pak Ahok begitu beragam, berbagai partai politik, tapi pada saat krusial seperti halnya sekarang, Anda memutuskan untuk maju secara independen. Ikhlas betul-betul melepaskan embel-embel parpol. Kalau lewat parpol kan jauh lebih mudah. Ya, sebetulnya bukan soal kita mau lewat parpol atau tidak gitu ya. Prinsip saya kan dasarnya itu kan kepercayaan sebetulnya. Nah, kalau mau bangun negara tuh paling penting tuh dipercaya. Nah, sama seperti saya keluar dari Gerindra. Kenapa keluar dari Gerindra? Ketika Gerindra menyatakan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Tentu ini sudah tidak sesuai dengan harapan rakyat gitu. Nah, sama juga ketika waktu berantem sama DPRD, lalu ada datang teman Ahok, ada macam-macam, ada sahabat Ahok macam-macam menawarkan menggunakan KTP. Ya saya katakan aja, Anda nggak usah ngomong dulu lah, kumpul dulu 1 juta lah. Pada 1 juta baru kita bicara kan.
Nah ternyata kan yang paling serius kan teman Ahok, dia kumpulin. Nah saya tadi belum mau manggil mereka, begitu saya baca koran, baca online, mereka bilang mau mencarikan pasangan wakilnya Ahok. Wah ini kacau nih, saya bilang nih teman Ahok. Masa nyari istri saya cari sendiri dong, nggak mesti cariin gitu kan. Terus saya cari sendiri, terus saya panggil mereka datang gitu. Saya pikir ini agak ngaco apa enggak? Enggak. Mereka ternyata membebaskan saya milih. Nah saya katakan kalau boleh pilih, saya pilih tetap Pak Jarod. Nah, Pak Jarod kan hubungannya baik. Ya. Orang istrinya baik-baik, ngapain kawin lagi gitu kan? Kira-kira gitu loh. Terus mereka setuju. Terus saya bilang, kalau partai mau dukung gimana? Mau usung gimana? Kami setuju juga Pak, cuma masalahnya sekarang bisa nggak dipercaya partai. Kalau di tengah jalan partai menyatakan tidak mengusung Bapak, kami ini nggak keburu lagi loh Pak, nyiapin KTP. Keraguan terhadap partai tidak bisa dipercaya, itu keraguan yang juga Anda rasakan tidak Pak Ahok? Kalau saya tahu persis, tahu PDIP, saya hubungan baik dengan Bu Mega. Makanya saya yakin pasti PDIP kasih saya maju. Saya yakin pasti. Tapi sekarang kan jadi persoalan, teman-teman Ahok kan ada tidak percaya apakah betul. Ini satu hal soal kepercayaan ini. Nah saya yakin 1000% PDIP pasti ngusung saya. Kok pede banget Pak Ahok? Ya karena saya kenal Bu Mega dengan baik kok. Saya ketemu, saya betul-betul baik hubungannya dengan keluarga Bu Mega. Tapi statement-statement petinggi partainya semuanya bilang jangan terburu-buru, jangan kami dipaksa-paksa. Ikutilah proses mekanisme internal. Ya, ketika Ahok mengatakan... Itu yang jadi masalah. Teman Ahok ini kan butuh waktu, ngumpulin KTP nggak gampang, mesti ngisi. Kalau kita masih nunggu PDIP yang pakai jalur ini sampai bulan Mei baru putuskan, teman Ahok kan takut ini. Kalau Mei baru putuskan, kalau terus nggak putus itu gimana? Ahok juga takut? Enggak, saya sih nggak takut. Saya sudah jelaskan sama teman Ahok, pasti kasih. Tapi kan teman Ahok nggak percaya. Nah di sini saya harus milih. Satu pihak istilah saya ikut PDIP naik Mercedes-Benz S-Class, siapin sopir sampai tujuan kota. Ini teman Ahok nih nggak jelas nih sebetulnya nih. Ini bisa kumpulin apa enggak? Karena ngisi loh. Terus saya juga belum pernah lihat tuh dokumennya. Apa betul 700.000 itu sebanyak apa? Taruh di mana? Saya belum pernah lihat ini. Berarti ketika Anda memutuskan, ada partai politik bilang apa tuh enggak? Kalau bisa kekumpul dia mau loncat dari Monas kan? Siapa tuh Pak? Saya nggak ingat lah siapalah. TV lebih tahu nanti gitu loh. Tapi jadi saya digugat lagi sebut dia. Tapi ini judulnya pertaruhan Ahok. Berarti Anda sadar sepenuhnya Pak Ahok ini pertaruhan besar untuk karir Anda. Bagi saya jauh lebih penting kepercayaan anak-anak muda ini tidak hilang. Itu yang penting. Walaupun resikonya tidak jadi gubernur? Iya itu resiko. Tapi ini jauh lebih penting. Saya lebih baik tidak jadi gubernur tapi masih dipercaya orang daripada saya jadi gubernur nggak dipercaya orang. Ini lebih penting gitu. Ya kan? Kalau misalnya tadi Anda sendiri katakan Pak Ahok tidak mudah untuk mengumpulkan syarat minimal maju sebagai independen. Anda sebetulnya masih melihat kalau misalnya tidak berhasil nih teman Ahok, anak-anak muda ini umur 25 tahunan nih Pak Ahok, mereka tidak berhasil. Anda masih ada cantelan, Anda yakin bahwa... Itu saya nggak tahu. Saya udah bicara sama Bu Mega. Waktu itu kan hari Senin, anak datang tanggal 6 Minggu. Nah, saya udah bilang sama Bu Mega, gini aja Bu, saya bilang, saya udah putuskan ikut teman Ahok dengan segala risiko. Ibu mengatakan nggak gampang loh, bisa dibatalin, bisa macam-macam. Ya sudah Bu, kalau memang ternyata saya nggak bisa ikut, PDIP nggak mau ngusung saya, ya sudah. Kalau memang butuh saya kampanye buat Pak Jarod yang maju, saya akan kampanye untuk Pak Jarod. Saya nggak jadi gubernur nggak masalah. Bu Mega bilang apa Pak? Diam-diam aja bilang. Diam aja? Tapi suruh makan bakso terus saya. Karena sesungguhnya... Saya sama Bu Mega kalau masih makan berarti beliau masih oke. Gitu ya? Jadi ukurannya dari makanan ya? Karena temannya tuh sering makan. Hobi makan namanya. Kita akan break setelah pariwara karena saya ingat pernah juga di Mata Najwa berbincang dengan Bu Mega. Kita akan tunjukkan bagaimana mesranya Ahok dengan Bu Mega sebetulnya setelah pariwara. Tetaplah di Mata Najwa. Gawat. Terima kasih Anda
Najwa, saya bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang katanya sebelum datang ke Mata Najwa sudah minum obat. Sudah minum obat katanya sebelum datang ke sini. Terima kasih sudah mau datang. Dari pagi udah minum. Dari pagi ya? Banyak pesan-pesan nggak mau datang ke Mata Najwa? Banyak yang pesan-pesan nggak Pak Ahok? Banyak juga tuh. Bilang apa? Ya doain supaya nggak ngaco ngomongnya. Sejauh ini sih belum ngaco. Yang saya tunggu yang ngaco. Atau mungkin setelah melihat ini akan ngaco. Kita akan putarkan lagi pemirsa ketika Ahok menjadi tuan rumah Mata Najwa mewawancarai Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kita lihat mesranya Mega dan Ahok. Tapi ibu pasti sudah tahu kalau Pak Jokowi ibu yakin jadi presiden, pasti saya jadi gubernur. Nah, pandangan ibu tentang nasionalisme ini perlu ibu mungkin ceritakan Bu, supaya orang bisa mengerti jalan pikiran ibu yang sebagian orang menganggap ini pasti salah Bu Mega nih, Ahok si kafir jadi gubernur ini. Ibu mesti cerita nih Bu, minimal belain saya lah Bu, baru dilantik Bu. Saya bela kan nggak pakai ngomong, saya bela dengan tindakan. Ahok ini kan ngomongnya terlalu banyak dan terlalu galak Bu. Jadi menurut Ibu gimana tuh Bu? Oh, kalau saya setuju. Hore, setuju. Ada pembenaran. Pemimpin tuh seperti apa? Nah, tentu kan saya juga bertanya seperti apa ya. Resepnya hanya dua Pak Ahok, yaitu apa? Satu, marah. Kedua, kalau mesti teken-teken, kan cuma kita yang teken Pak. Jadi kertasnya dan sebagainya jangan kasih orang. Nah, diingat itu Pak, udah jadi gubernur. Jadi malam ini kita putuskan Ahok boleh marah. Asal tekennya jangan kasih orang. Iya. Nah. Karena hubungan yang mesra itukah Pak Ahok, Anda masih yakin di saat-saat terakhir injury time kalau tidak cukup KTP, Megawati akan menjadi penyelamat Ahok untuk maju jadi gubernur? Saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Kalau itu saya nggak yakin. Karena kita sudah putuskan apapun yang terjadi, teman Ahok kumpul sudah, kita nasib kita di tangan orang Jakarta dan teman Ahok benar. Saya pun sudah siap kalau nggak kumpul ya sudah sampai Oktober 2017 selesai. Makanya nanti APBD kita udah mulai susun APBD April ini KUHP-PAS. Nanti APBD DKI itu sudah akan gunakan template. Sehingga APBD kami bukan hanya secara e-budgeting, kita udah buka. Nah, saya harapkan sampai Oktober 2017 orang bisa lihat sebuah sistem budgeting yang betul dengan template, dan Pak Jokowi sendiri pun berharap ini akan diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi kalaupun tidak lagi menjabat untuk periode yang kedua, tidak masalah? Ya, kalau orang udah nggak kekumpul mau bilang apa? Kadang-kadang politik kan persepsi gitu loh. Kita terus juga belum tentu berhasil kan. Kalau bisa berhenti, paling orang bilang, aduh sayang ya Ahok nggak bisa maju ya, udah paling enak tuh, happy exit namanya. Jadi kalau anda akan bersyukur kalau tidak jadi maju? Saya selalu bersyukur. Kalau memang nggak jadi juga bersyukur, kan persepsi. Politik itu menarik. Sama waktu saya dulu di Bangka Belitung, ketika dicurangin nggak jadi gubernur, semua pendukung saya selalu ngomong gini, coba kalau Ahok jadi gubernur, Bangka Belitung kita nggak sebabak belur sekarang, katanya gitu kan. Padahal dalam hati saya, gua jadi gubernur juga gua nggak tahu mau ngapain di situ, lu aja mikir kayak gitu ya nggak. Tapi persepsi ya, kan, persepsinya bagus kan. Jadi sampai sekarang orang ketemu saya di Bangka Belitung, aduh Ahok sayang lu ya nggak jadi gubernur kami ya. Kalau kamu jadi gubernur pasti kita nggak susah. Saya habis pikir, aduh kalau jadi gubernur kalau nggak berhasil kacau tuh. Ya, sama kayak kemarin waktu DPRD mau impeachment saya kan. Kenapa saya berani lawan semua DPRD? Kalau dia berhasil menurunkan saya, pasti orang Jakarta akan bilang, aduh sayang ya Ahok ya. Kalau dia nggak diturunin jadi gubernur, Jakarta udah hebat. Nah, saya selesaiin tugas belum tentu hebat Jakarta ya nggak? Mendingan dikira hebat terus dikeluarin. Terus semua orang bilang sama saya, aduh sayang ya Ahok ya, lu nggak jadi gubernur lagi ya. Terus dalam hati gua, iya ya sayang ya, tapi apa boleh buat gitu ya. Tapi kan, jadi yang penting persepsinya. Iya, jadi kan akhirnya jadi kemana-mana enak. Baik. Tapi coba kalau sekarang nggak jadi turunin saya sampai 2017 nih, kalau saya nggak bisa ngatasi banjir, macet, anggaran macam-macam, pasti semua orang akan maki-maki saya. Ah, ngomongnya lu kagak bisa kerja lu.
Nah, kita kerja setengah mati sekarang. kita takut kan, takut selesai nama kita rusak. Oke. Itu aja masalah. Itu ya saya pikir bagi saya bisa dipercaya kerja, ini juga baik, kita yang kerja. Kalau memang nggak dipercaya lagi juga baik, semua baik. Dan pasangan kerja menjadi penting tidak ketika sekarang akhirnya bersama Pak Heru, bukan bersama Pak Jarod? Ya, saya nawarin kepada Pak Jarod sebetulnya. Tapi Pak Jarod kan nggak berani istilahnya bertaruh kan. Saya bilang gini, Mas Jarod, kelihatannya teman Ahok ini apa ya? Mereka meragukan. Mereka adalah orang yang percaya demokrasi. Teman Ahok ini percaya demokrasi ada pilihan kita. Mereka juga percaya kalau demokrasi mesti ada partai politik. Tapi di dalam benak mereka meragukan pengurus di dalam partai. Nah, saya kan tentu susah meyakinkan mereka. Nah, makanya lebih baik ini aja deh Mas Jarod ikut aja saya, dimasukin namanya di dalam formulir. Kalau nanti partai PDIP tidak mau dukung pun, Mas Jarod ya ikut aja saya gitu loh. Oke. Nggak mau dia masih setia sama partai. Saya bilang tidak perlu PDIP boleh nyalonin orang juga, kayak partai yang lain tuh nggak. Jadi wakil ikut saya, boleh nyalonin orang lain. Oh, Anda mau memecah belah PDI itu bukan namanya? Bukan memecah belah dong, itu bukan dong. Anggap iya Pak Jarod itu nggak dihitung PDIP, kalau menang kan sama-sama untung. Masa ketua DPP nggak dihitung PDIP, itu berarti Anda mau menjebak PDIP? Ya, saya cuma nawarin. Dan dia nggak mau, tawarannya. dia tetap setia kepada partai. Oke, Pak Ya sudah, kalau gitu mohon maaf, saya akan pilih Heru. Itu aja. Akan memilih Heru. Kita ada cuplikan pernyataan Pak Heru soal ketika diajak Pak Ahok menjadi calon. Kita lihat sama-sama. Ya. Riau, kalau hanya seperti itu saya harus mendampingi Pak Gubernur. Sekali lagi, kalau itu harus yang terbaik untuk Pak Gubernur, saya akan lakukan. Oke, mohon maaf, kita nanti akan tolong produser di atas tolong dipastikan suaranya akan bisa keluar. Tapi tadi Pak Heru bercerita kenapa dia dipilih Pak Ahok. Anda sendiri memilih Heru, kenapa Pak Ahok? Ya, pertama kan saya bilang yang paling penting ini kepercayaan. Ini ribuan tahun lalu Lao Tzu udah ngomong, kalau negara mau maju itu unsur penting itu ada kepercayaan. Ada wilayah, ada pertahanan, ada makanan, ada rakyat. Betul, 5 unsur. Jadi kalau cuma tinggal satu unsur kepercayaan adalah nomor 1. Nah, dulu orang nggak percaya ada politisi, ada pejabat yang jujur, yang bekerja. Jadi ketika Pak Jokowi muncul, orang tiba-tiba percaya. Wah, ada loh politisi seperti itu. Aku kecipratan aja. Nama juga Ahok, anak hoki ya, nggak numpang Pak Jokowi itu. Nah, aku ya kecipratan nih. Orang lihat Pak Jokowi, lihat saya. Jadi beda kalau lihat Pak Jokowi, rakyat merasa Pak Jokowi adalah saya. Saya maksudnya rakyat. Kalau lihat Ahok, beda. Ahok beda. Tapi ini tukang pukulnya saya, kira-kira gitu. Jadi kecipratan di situ. Ya, ini buat marahin orang. Jadi ikut. Lalu apa unsur yang penting? Rakyat juga nggak percaya birokrat itu jujur, bekerja dengan baik. Makanya harus PNS membuktikan. Makanya waktu pelayanan terpadu satu pintu kami, saya bilang semua nggak boleh pakai baju yang umum, harus pakai baju PNS. Supaya rakyat ngerti, orang Jakarta ngerti kalau dia ngurusan izin semua gampang, yang ngurus kalian itu PNS loh. Berarti ada PNS yang jujur, nggak ngutip duit. Nah, kalau saya bisa mengajak PNS maju, semua orang akan ngincer dia kan. Semua lawan akan cari dia dong. Heru ini siapa? Ini Heru bisa dipercaya, jujur Anda Ya percaya? kan saya kenal dia itu dari waktu kasus Waduk Pluit. Dia masih di utara sebagai Sapras lah, prasarana dan untuk bagian di Jakarta Utara. Oke. Waktu itu ketemu Pak Jokowi putuskan dia orang bagus nih. Lalu kita tarik Heru ke Biro KDH, Biro Kepala Daerah, ngurusin Pak Jokowi dan saya. Lalu kemudian ketika kita mau beresin Waduk Pluit lagi, Taman BMW, terus tol untuk bebasin lahan, siapa yang ngerti, yang bisa dipercaya, yang Pak jujur, Heru yang nggak mungkin main. Kita berdua putuskan cuma Pak Heru nih. Putus lagi dia jadi wali kota. Oke, Pak Ahok. Jadi pertanyaannya lebih bagus Pak Heru atau Pak Jarod? Kalau dari sisi PNS, ya Pak Heru dong. Pak Jarod nggak bisa bandingin dong. Ini kan nggak bisa apel ke apel. Yang paling melengkapi Ahok? Yang mana? Yang mana?
Kalau Pak Jarod mau ikut ya Pak Jarod, kita ada hubungan. Tapi kalau buat untuk obsesi saya untuk meyakinkan. Jadi Pak Heru ini obsesi sisa? Obsesi saya untuk meyakinkan rakyat Indonesia atau rakyat DKI bahwa persepsi kalian, suuzon kalian kepada seorang birokrat itu pasti korup, pasti malas, salah. Ini saya kasih tahu kalian, masih banyak birokrat, masih banyak PNS yang bekerja dengan baik, yang jujur, yang memang ingin negeri ini bebas dari korupsi. Makanya saya taruh beliau. Yang juga ramai selain tudingan deparpolisasi Pak Ahok, yang juga ramai adalah ketika Anda bicara soal biaya politik. Itu juga menjadi ramai dan mendapatkan tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya adalah tanggapan dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Saya ingin kita sama-sama dengarkan apa tanggapan Tri Risma hari ini soal maju independen atau maju lewat partai politik berikut ini. Minta-minta mahar dan nggak ada. Demi Allah, demi Tuhan nggak ada. Saya nggak ngasih 1 rupiah pun. Kalau itu fatsunnya, itu di agama itu tidak boleh minta jabatan. Itu tidak boleh di agama itu. Nah kemudian kenapa aku nggak independen gitu kan ngomong. Kalau independen berarti aku punya nafsu untuk cari jabatan itu. Nah kemudian saya diberikan kepercayaan itulah. Nah itu bagian dari amanah gitu loh. Jadi saya itu, jadi bedanya di situ gitu loh. Makanya saya bukan dudukkan ini, bukan ngomong ini, cuman saya harus bela juga. Saya tuh enggak dimintain uang sama sekali. Gitu loh. Saya yakin juga Pak Ahok enggak dimintain. Saya yakin Pak Ahok tidak dimintai uang, dan juga kalau maju independen itu artinya nafsu jabatan. Anda memang nafsu berambisi punya jabatan Pak Ahok? Jadi pertama, memang PDIP dari dulu nggak pernah minta uang saya. Nasdem juga nggak pernah. Saya nggak pernah mengatakan mereka minta uang sama saya. Tapi kalau dibilang nafsu jabatan, tergantung Anda dari sisi mana. Kalau posisi saya, kalau saya nafsu jabatan, saya langsung ikut PDIP dong. Anda lebih suka dikasih tiket bus atau dikasih 1 Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz. Nah itu buktikan seperti itu. Lagi pula yang bergerak seperti ini siapa? Kan teman Ahok yang memulai. Saya kalau nafsu jabatan, saya sudah nggak berani ribut sama DPRD. Kan bisa diimpis lawan semua partai. Kalau saya nafsu jabatan, saya mana berani buka-buka lawan semua. Kalau saya nafsu jabatan, berani nggak saya nantang semua orang. Periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup saya. Itu baru namanya bersih gitu loh. Kalau saya nafsu jabatan, ku baik-baikin semua orang. Ngapain marah-marahin orang? Kalau nggak milih kan repot gitu loh. Ayo, susah. Kalau tidak nafsu jabatan, tetapi kenapa mencoba banyak posisi? Dijawabnya nanti. Sempat mencoba Gubernur Bangka Belitung, sempat mau coba, ternyata Pak Ahok pernah mencoba Gubernur Sumatera Utara, sempat coba juga Gubernur DKI yang dulu pertama lewat KTP, dan sekarang mau lagi tetap nafsu jabatan nih Pak Ahok. Setelah Pariwara jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Pertaruhan Ahok nafsu jabatan, gila jabatan, tidak peduli partai. Buktinya sudah 3 partai yang dimasuki oleh Ahok. PIB, Golkar, Gerindra sudah mencoba 3 posisi. Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jakarta. Tidak penting partainya, yang penting punya kekuasaan. Itu Basuki Cahayapurnama. Ini, saya jelasin gini. Kalau kamu pangkatnya koplar, 1 balok 2 balok, ngimpi mau jadi Kapolri yang bintang 4, itu kamu bukan nafsu. Itu kamu punya cita-cita, punya ambisi, pengen memperbaiki sesuatu. Tapi kalau kamu bintang 2, bintang 3, pengen ngincer bintang 4, kamu mungkin ada ambisi, nafsu. Nah seorang Ahok bagaimana mungkin bisa menjadi seorang gubernur DKI? Bagaimana mungkin Ahok bisa jadi gubernur di Sumut, bisa jadi gubernur di Babel? Gubernur di Babel itu orang Bangka 80%, orang Belitung 20%. Udah turunan Tionghoa, Kristen, orang Belitung. Jadi nggak ada orang politik yang berani jadi gubernur. 3 minoritas. 3 minoritas. Nah pada waktu itu kenapa saya mau jadi gubernur? Padahal kalau saya ambisi, saya belum tua-tua amat, saya bisa selesaikan 10 tahun dulu jadi bupati, lalu kemudian
umur 50, belum kurang 50 baru jadi gubernur. Oke. Kenapa saya mesti 16 bulan? Karena waktu itu saya minta sama gubernur, tolong dong dibuat jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Kita Belitung Timur udah menanggung semua kesehatan. Baik. Kalau kamu mau lakukan, kita bisa. Dia bilang kamu maju aja kalau berani. Jadi tapi kamu harus berhenti loh. Jadi intinya Pak Ahok, saya ingin persingkat. Intinya harus berhenti kan? Kalau orang ambisi, dia nggak mau berhenti, maunya aman. Saya kan harus berhenti. Kalau kamu burung di tangan kamu lepas, ngambil burung yang terbang di langit aja kamu dibilang bodoh kan? Ini burung tangan dilepas, burung di langit belum kelihatan kamu lepas. Ya itu bukan ambisi. Ini namanya sedang berjuang. Saya mau buktikan termasuk dan lokasi menjadi tidak penting di Bangka Belitung. Oke, Sumatera Utara. Oke, Jakarta. Oke, yang penting punya kekuasaan. Bukan. Saya tadi mau jadi gubernur Bangka Belitung. Kita akan menghadapi AFTA 2015. Oke. Kalau 2007 saya jadi gubernur Bangka Belitung, 8 tahun saya sanggup menyiapkan Bangka Belitung menjadi pusat hubnya untuk perdagangan bebas Asia Tenggara, pelabuhan. Tapi begitu saya dicurangin, nggak bisa, saya berpikir ada satu daerah yang mampu 7 tahun, itulah Sumut. Karena dia ada Selat Malaka, ini adalah Samudra Indonesia. Kita udah kereta api sampai Pematang Siantar. Kita bisa pindahkan pelabuhan. Jadi semuanya ada alasan rasionalnya. Iya, begitu itu nggak dapat lagi, saya bilang. Coba Jakarta. Kalau tinggal 3 tahun menyiapkan AFTA, yang udah siap infrastrukturnya, hanya tinggal Jakarta. Kalau saya disuruh kembali ke Bangka Belitung, saya waktu itu dikasih tahu kembali ke Bangka Belitung, pasti jadi gubernur. Karena surveinya saya nggak ke Bendung. Ini masih ada beberapa teman yang mau dukung saya jadi Bangka Belitung. Saya bilang tidak, saya butuh Jakarta. Mereka ketawain saya semua. Ini ada satu saksi, ketawain saya semua. Lu mimpi apa, gila apa? Lu mana mungkin Ahok jadi gubernur? Saya bilang, saya lebih baik tidak jadi gubernur. Kalau cuma sekedar jadi gubernur di Babel, yang tinggal 3 tahun nggak bisa menyiapkan AFTA. Oke. Untuk apa sih jadi gubernur? Mendingan saya istilahnya bertaruh di Jakarta. Kalau saya nggak dapat pun nggak apa-apa, tapi saya puas. Sebab saya bukan jadi gubernurnya, tapi bagaimana menjadikan contoh satu provinsi sanggup memiliki jaminan sosial dan bisa menyiapkan pertempuran AFTA. Oke, kita kasih tepuk tangan. Jadi itu jelas seperti itu. Tapi berarti pengalaman politik Anda, pengalaman bertarung politik Anda sudah sangat banyak. Saya paling jagoan satu Indonesia kalau ngomong sombong. Pede banget Pak dari tadi. Pede. Ya, pertanyaannya kemudian ketika Anda mengatakan maju lewat partai politik lebih mahal, berarti ya Anda pernah dimintai mahar, ya Anda memang pernah mengeluarkan uang sangat banyak untuk jabatan. Saya calon gubernur di Bangka Belitung. Habis berapa Pak? Partai saya sendiri habis 700 jutaan waktu itu. Nggak bayar mahar. Kenapa? Karena mereka minta tiap ranting itu ada uang operasional. Sekarang saya ambil contoh. Kalau tiap kelurahan, desa 10 juta cukup nggak untuk operasional? Nggak cukup. Sewa mobil sebulan aja 5 juta, 6 juta. Artinya itu bisa butuh 20-30 juta. Bisa 50 juta tiap. Itu di Bangka Belitung, di Jakarta lebih mahal lagi. Kalau Jakarta 267 kelurahan. Oke. Cukup nggak beroperasi sebuah kantor partai di kelurahan 10 juta sebulan? Nggak cukup. Kalau dianggap cukup, berarti tiap bulan 2,67 miliar. Kalau 10 bulan dari sekarang, 26,7 miliar. Kalau 2 partai yang dukung saya, bikin 2 pos, 50-an miliar. Itu baru bicara, belum saksi, belum yang lain loh. Bisa-bisa 100 miliar. Jadi ini ongkos politik saja, bukan mahar untuk membayar parpol. Makanya ongkosnya. Saya lebih baik pilih teman Ahok gratisan pada jombang-jombang. Ngapain? Ya saya kerja kok. Harta saya aja dikumpulin cuma berapa? 20 miliar nggak cukup harta saya. Saya ada catatan harta Anda, ya, Pak. makanya Nanti saya mau tunjukkan. Saya sih sorry aja ya. Saya kerja-kerja kalau jual harta buat masuk kerja sih sorry. Anda juga nggak mau jual harta semua toh. Ya kita masih yang rasional juga. Saya punya anak 3. Masa saya masih jualin rumah saya semua terus membiayain saya calon gubernur? Oh enggak lah saya. Lebih baik kamu nggak usah pilih saya aja. Ngapain tapi orang bilang maju independen pun itu bukan hal yang murah loh, tetap mahal. Bukan duit saya, patungan semua. Aku pikirin patungan. Jadi Anda tidak mau keluar uang? Aku nggak mau keluar duit. Aku udah keluar tenaga. Tiap hari bangun setengah 5.
Tiap hari 4:30 pulang jam 10, jam 11 malam. Pelit banget nih Ahok, nggak mau Bukan keluar pelit duit. dong, udah keluar tenaga. Sabtu Minggu juga kagak nonton film. Cuma sebulan kerja sekali. Padahal Saya kaya kerja loh, padahal Anda tuh lumayan kaya loh Pak Ahok, karena saya buat punya rata-rata rakyat Indonesia, ya aku kan nggak miskin. Aku dari lahir kecil juga udah makan apel Washington kok. Kita lihat Pak Ahok, saya mau tunjukkan laporan harta kekayaan Anda yang Anda laporkan ke KPK di Desember 2014. Kita lihatkan dong laporan kekayaan Ahok, boleh diputar di layar. Nah, ini jadi Anda laporkan ketika Anda naik menjadi gubernur. Jadi ya pejabat kan gitu, sebelum jabat lapor, udah jabat lapor, selesai jabat harus lapor. Kekayaan Anda 21 miliar 300 juta Pak Ahok. Ya, dana tanahnya naik lumayan lah. Dan di 2012 kekayaan Anda 12 miliar. Jadi naiknya 8 miliar Ahok dari Karena Wagub tanah. menjadi gubernur. Karena 2 tahun terakhir harga tanah naik hampir 3 kali, 4 kali lipat. Ya tadi saya beli tanah di Pluit 4,5 juta, terus sekarang naik udah NJOP jadi 18 jutaan. Padahal dulu NJOP cuma 3 jutaan, ya itu ya otomatis ya. Oke, kalau tidak salah juga giro Anda naik. Saya betul-betul ngecek nih Pak. Ya giro naik kan, kita kerja di gubernur kan dapat waktu jadi Wagub. Dari 163 juta Wagub, jadi 2 miliar, ya. hampir 3 miliar tuh Pak giro Jadi Anda. 1 tahun kita bisa dapat 1 miliar lebih jadi Wagub. Kenapa? Dulu PBB itu ditagih oleh kami atas perintah Menteri Keuangan. Sehingga Menteri Keuangan memberikan kami 10 kali gaji tiap bulan atas penagihan kami. Lalu dinas pajak kami juga memberikan kami 10 kali gaji. Oke. Jadi dari situ saja 10 kali gaji itu 70 jutaan, saya dapat hampir 150 juta Setiap bulan. setiap bulan. Oke, 3 jadi bulan ini sekali. Pak Ahok, ini semuanya uang Anda ini semuanya dari gaji sebagai gubernur. Ya kan nggak boleh terima gaji dari luar setelah jadi ini. Anda punya bisnis tidak Pak Ahok? Punya bisnis pun kita nggak boleh ini. Bisnis saya kan hampir semua udah nggak gitu berkembang. Setelah kita masuk di pejabat kan saya nggak etis mengembangkan bisnis saya. Jadi memang secara sadar Anda tidak mengembangkan bisnis. Kalau istri Ya. Anda, Ibu Vero, punya bisnis? Nggak juga. Nggak juga? Kita betul-betul kerja aja, makan apa adanya, uang segitu ya. Makanya saya selalu nantang seluruh pejabat, kan buka dong harta Anda, biaya hidup Anda. Sama-sama kan kalau saya nggak jadi gubernur, saya masih kerja sama orang. Nggak cukup uang saya. Makanya apakah itu ambisi? Padahal kalau mau jadi gubernur DKI mau dapat 1 triliun gampang. 1 triliun kalau deposito tiap bulan bunganya itu hampir 6 miliar sekarang. Saya bisa pura-pura jadi pendeta lah, baik Pura-pura baik. 6 miliar kalau mau piara istri tambahan 500 juta dapat piara 6 loh. Baru 3 miliar. Emang ada rencana? Ini Bu Vero kalau nonton loh kita- malam ini, kita jangan macam-macam loh berpikir, Pak Ahok. Kita kalau mau ngomong ambisi, biasanya orang ambisi kekuasaan harta kan dekat dengan wanita gitu. Ya kalau kita kan memang agak pengecut lah urusan begitu. Kita lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Sebetulnya jangan diartikan melawan ya, karena ini kita sebetulnya bukan pertarungan atau bukan adu tinju gitu. Tapi apa program-program yang sekarang dilakukan dengan baik oleh pemerintah harus dilanjutkan. Tapi bagaimana membuat Jakarta lebih baik dan lebih sejahtera. Cara-caranya kita harus pakai cara-cara yang baik lah. Saya Muslim, saya pilih Ahok, kayak gitu-gitu ya nggak boleh tuh, ya kan? Atau kita juga sebaiknya jangan pilih Ahok karena dia bukan Muslim, nggak boleh juga begitu. Saya sama Pak Ahok kan orang satu kampung, bisa aja besok saya ngobrol-ngobrol sama Pak Ahok, gimana nih Pak Ahok? Satu tahun bilang, Pak Ahok bilang, Bang, kita ini sama-sama orang itu, udahlah abang aja yang maju, saya nggak, kan bisa. Yang penting ketika mereka digusur, mereka mendapatkan Tempat yang layak. tempat yang bukan yang layak ya, kehidupan yang lebih baik. Nah, betul. Pokoknya kehidupan mereka harus lebih layak daripada di sini. Nah, gubernurnya suruh mikir, ngapain saya mikir ya kan? Pertaruhan Ahok, Pak Ahok, siapa yang paling Anda takuti dari muka-muka yang tadi muncul? Nggak ada yang ditakutin lah. Tidak ada yang Anda Masih takuti? manusia kok. Kalau Takut. jin baru aku agak kabur dikit, kan bukan manusia. Kenapa takut? Yang menurut Anda akan paling berpeluang mengalahkan Anda? Ya semua orang berpeluang, tergantung yang nonton ini mau pilih siapa kan. Ya, berpeluang. Saya mau
tahu kalau ditanya seperti itu Anda akan menjawabnya politis sekali Pak Ahok. Karenanya saya mau tanya ke Mas Ikrar Nusa Bakti, peneliti politik LIPI. Terima kasih sudah hadir Mas Ikrar, kita kasih tepuk tangan. Pak Ahok tidak mau menjawab siapa yang paling menakutkan untuk dia. Aku jawab loh. Iya jawabnya, tapi kan gaya politisi lah, ngeles kan Pak Ikrar. Menurut Anda siapa yang paling berpeluang untuk bisa mengalahkan Ahok? Ya, kalau melihat gayanya Ahok sih, dia memang orangnya kelotokan ya. Jadi memang nggak ada yang ditakuti sama dia. Dan kalau dilihat dari sisi apa namanya itu pengalaman ya, walaupun ada 2 menteri, mantan menteri yang menjadi calon gubernur DKI, menjadi menteri dengan menjadi gubernur kan beda. Kalau menjadi menteri kan yang dia urusin kan cuma bagaimana sekjennya, bagaimana birokratnya, jalan enggak kan. Sementara kalau jadi gubernur kan bukan cuma birokrat lokal saja, tapi juga ada pemerintah pusat di situ, ada DPRD, belum lagi DPR-nya juga mau cawi-cawi ikut dalam politik di Jakarta. Jadi gubernur DKI Jakarta tuh jauh lebih sulit dibandingkan menjadi menteri menurut saya. Karena rakyat Jakarta juga menjadi bagian dari yang diperhitungkan untuk akuntabilitas politik dia. Jadi peluang mereka? Kalau buat saya peluang sih bisa-bisa saja ya. Saya beri contoh misalnya Haji Lulung, kalau memang dia bisa dapetin suara keluar dari Tanah Abang ya, bisa saja kan. Karena kan selama ini dia cuma jadi jagoan di Tanah Abang aja kan. Dia belum dicoba di wilayah misalnya Kebayoran Baru ataupun Kemayoran, ataupun wilayah lain. Tadi kan? belum nggak ada Haji Lulung. Saya mau tanya Pak Ahok, Haji Lulung menakutkan untuk Anda? Udah nggak takut juga sih udah sih. Nggak takut, jadi sempat takut? Enggak, dulu kata orang dia menakutkan Tanah Abang. Masalahnya aku nggak tahu Tanah Abang ada dia, itu aja. Oke. Saya ke ada juga juru bicara teman Ahok, Amalia Ayuning Tias. Lia, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan untuk Lia. Tadi kaget nggak dengar Pak Ahok bilang nggak mau keluar uang, biarin aja teman Ahok yang suruh nyari uang untuk pencalonan. Enggak Mbak, karena kita emang dari awal sudah komitmen untuk nggak ngerepotin Pak Ahok gitu. Jadi teman ini ada bukan untuk memberatkan langkah politik Pak Ahok ya, tapi kita pengen bantuin langkah politik Pak Ahok gitu. Makanya waktu Pak Jadi Ahok, memang tidak mengharapkan uang dari Pak Ahok? Tidak. Jadi dari awal ngarepin uang dari mana Lia? Mahal loh. Iya, kalau dari awal kita memang mekanismenya itu kalau orang mau sumbang ke teman Ahok, dia harus beli putus di merchandise. Tapi kita juga nggak kalau misalnya ada orang yang mau logistik gitu. Seumpama misalnya bantuin cetak form, bantu kita ngasih sofa juga ada, bantuin kita misalnya untuk cetak spanduk, brosur dan sebagainya. Jadi kalau uang kita satu itu aja di penjualan merchandise. Tapi kalau misalnya orang mau bantu logistik, silahkan, kita punya banyak banget listnya gitu. Sudah berapa banyak uang yang dikumpulkan teman Ahok, bisa dipertanggungjawabkan tidak? Bisa. Kalau dari omset penjualan kaos sendiri kita sudah jual 30.000 kaos loh. Dapat uangnya berapa itu? Hampir 3M. 3M? Iya. Dan saya mau tanya, ada donatur itu semua jual, ada donatur yang kasih uang? Siapa donatur itu? Ya, kalau di awal teman Ahok memang kita dibantu untuk setup. Ada 500 juta dana yang memang masuk di teman Ahok dan itu sudah kita pertanggungjawabkan di website. Itu memang dulu ada senior kita di Jakarta Baru yang membantu kami untuk menghimpun dana itu. Tapi setelah itu kami tidak menerima sumbangan dana manapun. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, baik. Anda nanti akan minta uang Pak Ahok? Minta uang siapa? Akan minta uang pengusaha? Enggak, kita nggak mungkin datang. Kita paling nanti akan buka. Saya bilang sama teman Ahok, nanti kalau kampanye kan ada artis, ada musik band yang udah dukung kita. Kita coba dong sekali-sekali kalau nanti mau datang kampanyenya Ahok gitu kan, beli tiket gitu kan. Orang datang kampanye dapat kaos, kok malah suruh beli tiket? Ya, kita coba buat nyari dana kan begitu kan. Ya, kita pasti ada rekening kampanye. Dari Ahok Hero kan ada rekening kampanye nih. Ya pasti orang akan kirim. Kalau PT boleh batasan 500 juta, kalau pribadi batasan 100 juta. Ya orang silakan kirim saja ke rekening itu. Jadi itu strateginya nanti? Bukan strategi ya, kan memang buat bayar saksi, bayar apa kan, nanti kan juga relawan kan masih bekerja. Mereka bisa jual kaos, atau yang nyumbang kaos, mau jual ya. Saya bilang coba aja, kita sewa gedung, supaya sumbang gitu kan, yang nonton nyumbang. Jadi dari hasil penjualan tiket ini untuk sumbangan, kita coba aja. Apa 10.000, 20.000 tergantung. Siapa tahu ada yang mau nyumbangin tempatnya,
ada yang menyumbangin musiknya. Lalu ini itu sih nggak mau keluarin Metro Mini, kasih kaos, kasih duit, datang kampanye, sorry aja, kasih makan lagi. Ini nggak bisa dong. Terlihat pelitnya Ahok di sini. Bukan pelit lah, bantu orang sosial kan beda. Kalau ini kan sama-sama, aku keluar tenaga nih, aku keluar tenaga, keluar pikiran. Anda mau saya jadi, Anda keluar uang, masa aku keluar uang? Gajinya nggak gede-gede amat juga loh di DKI ini sebetulnya. Lumayan lah, bisa sampai 21 M kekayaannya. Sekarang turun penghasilannya. Kenapa turun? Sekarang Menteri Keuangan menyerahkan penagihan PBB kepada kami. Oke. Akhirnya yang 10 kali gaji itu hilang. Jadi sekarang bawa pulang uang ke Bu Vero berapa? 10 kali gaji aja. Pak Ahok jawab dulu sebelum headline news. Jadi bawa pulang uang ke Bu. Kita nggak pernah bawa pulang uang, taruh di bank aja. Iya Pak. Katanya terbuka. Dia 150 juta Yang penting itu. anak saya sekolah 3 masih cukup. Oke, tapi setelah headline news saya mau kejar. Jadi berapa bawa pulang duitnya? Dan saya juga mau tanya soal hal yang serius Pak Ahok, soal tudingan Ahok korupsi di Sumber Waras. Ya nggak apa-apa. Setelah headline news juga tudingan. Setelah headline news, Pak Ahok akan menjawab soal korupsi Sumber Waras. Tetaplah di Mata Najwa. Saya mau bicara Sumber Waras. Mau membongkar kebohongan Basuki Cahayapurnama. Tidak ada di KUA PPAS tentang beli tanah rumah sakit Sumber Waras. Yang ada cuma beli rumah sakit Sumber Waras. Jadi selama ini, ya nggak, rakyat mesti tahu Basuki Cahayapurnama itu berbohong kepada masyarakat. Harus tahu, jangan nggak tahu tuh. Oleh karenanya kita minta di sini agar cepat Pak Ahok ditangkap. Bisa saja tiap audit itu melakukan pembelaan ya, tetapi sepanjang itu tidak masuk ke ranah pengadilan maka pembelaan itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Silakan saja kalau ada kekeliruan digugat saja di pengadilan laporan audit BPK. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kami berlima dan memang untuk kasus itu masih perlu penyelidikan lebih lanjut. Jadi kami belum menentukan apa-apa. Itu yang terkait dengan pemberitaan mengenai Sumber Waras. Pertaruhan Ahok dan salah satu yang akan dipertaruhkan juga reputasi Ahok yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi. BP katanya bersih, transparan, profesional. Tapi kemudian kasus Sumber Waras terjadi, BPK menuding ada indikasi penyelewengan. DPRD membentuk pansus, wakil ketua DPRD minta Anda ditangkap barusan. KPK bilang belum ada bukti apapun, walaupun sudah memeriksa 33 orang saksi katanya. Belum ada bukti. Seberapa jauh Sumber Waras ini mengganggu Anda, Pak Ahok? Nggak ganggu, justru saya pikir ini saya sangat bersyukur Sumber Waras ini akan membuktikan, satu hari akan bilang benar-benar dia orang bersih. Benar-benar saja jalan sama Tuhan, kira-kira gitu. Bagi saya ini satu kesempatan. Ini cara sisi pandang yang berbeda. Karena publik ini selalu punya persepsi nggak ada pejabat yang jujur kan. Nah ini akan menjadi kesempatan. Misalnya tadi contoh si Haji Lulung, dia tuh kayaknya nggak bisa baca apa buta huruf gitu ya. Di dalam KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, disebutkan dengan jelas prioritas itu apa? Untuk pembangunan bidang kesehatan. Karena itu membeli sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras, ditulis tuh. Yang nggak ada prioritas untuk pendidikan di UPS, nggak ada. UPS nggak ada itu. Tadi spesifik disebutkan oleh Pak Ahok. Makanya dia bohong. Itu publik. Saya punya dokumennya kok. Kalau Anda mau lihat, ada dokumen disebutin KUHP-PHS, tanda tangan dia semua, beli sebagian lahan. Baik, itu UPS Pak Ahok. Kita fokus ke Sumber Waras. Sumber Waras. Justru yang ada di dalam dokumen disebutkan untuk pembelian rumah sakit? Betul, lengkap. Ditulis memberi sebagian lahan rumah sakit Sumber Waras. Terus apalagi? NJOP katanya membeli. Makanya kita nggak mau bahas itu. Sekarang dengar. Itu harga NJOP kita beli. Lalu BPK mengatakan F9 tuh udah dipecat juga kok.
Kepala BPK DKI? Karena meminta... Saya nggak tahu, itu laporan ICW, dia minta belahan, itu semua sudah bisa baca di media. Tapi saya mau kasih gambaran seperti ini. Ketika BPK yang memeriksa DKI, dia dalam undang-undang harus menyerahkan kepada saya loh. Masih minta konfirmasi kepada saya. Pernah nggak F. datang kepada saya? Yang ada, inspektorat bilang kita dekatin. Sudah, akhirnya barang ini muncul, dia kira saya takut. Lalu muncul langsung buat pansus. Pansus kirim ke KPK. KPK langsung kirim surat, waktu itu masih Taufikur Rahman, kepada BPK. Lakukan audit investigasi. Lalu mereka audit investigasi, panggil saya sampai 9 jam. Udah selesai, dia kirim balik ke KPK. Kirim balik ke KPK, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hasil audit itu ada kerugian negara. Nah kalau begitu, apakah KPK mau minta BPK audit investigasi lagi? Jadi sekarang kalau mau bicara jujur, KPK ya profesional cari saja. Saya lebih senang bawa ke pengadilan biar orang semua dengar. Anda yakin Anda bisa meyakinkan pemirsa Mata Najwa, siapapun yang hadir, Anda sama sekali tidak menerima keuntungan apapun dari kasus sumber waras? Anda, saya begitu kasar, begitu lawan semua orang, begitu putusin mau ke lawan, istilahnya tinggalin partai politik. Yang milih BPK partai politik ya, Komisi 11. Yang milih KPK juga Komisi 3 loh. Kalau Anda meragukan KPK, Komisi 3 panggil dong KPK. Kalau sekarang kalau panggil saya bingung jawabnya. Kalau saya buka berita acara pemeriksaan, itu melanggar pidana. Itu namanya jebakan Batman dong. Kalau Komisi 3 panggil saya, ya kamu ragu ya tanya dia. Pak Ahok, karena kemudian ada banyak versi yang beredar. Ada versi yang menyebutkan seharusnya harga tanahnya bukan seperti itu. Begini, mereka yang nuduh kita ini sebetulnya itu dia itu dibilang goblok nanti tersinggung. Ya gitu kan? Saya ngerti pikiran mereka atau enggak. Mereka berpikir, mungkin oknum BPK berpikir, kamu mana berani sih lawan BPK? Institusi loh BPK. Saya mah nggak peduli. Kalau Tuhan ngaco juga gue lawan, masa Tuhan nggak mungkin ngaco? Kalau ngaco pasti bukan Tuhan. Ya sederhana bagi saya. Kalau gitu. begitu apakah kemudian konkretnya di Pak Ahok, kalau Anda Pak Ahok sebentar dulu. Itu tantangan satu. Baik, pertanyaan saya Pak Ahok, kalau memang Anda merasa hasil dari BPK audit investigasinya itu tidak tepat, apakah Anda akan membawa ke pengadilan, gugat ke Petun misalnya? Nggak bisa. Kita udah kirim surat kepada BPK, kepada Majelis Kehormatan. Periksa orang kamu nggak benar. Sampai hari ini Majelis Kehormatan BPK belum periksa, belum pernah lapor pada kita. Walaupun sudah diganti? Iya, belum periksa dan nggak pernah mengaku ganti dia masalah itu. Tadi ditantang oleh Ketua BPK, kalau memang tidak percaya audit BPK, kalau tidak percaya audit BPK, gugat saja itu ke Petun. Makanya, atau kemana? Kalau dia nggak percaya audit itu kan di ranah hukum. Harusnya kalimat itu ngomong ke teman-teman lu yang di Komisi 3. Kalau kamu nggak percaya audit BPK, kok sampai KPK bilang belum ketemu, berarti audit BPK ada masalah dong. Sampai KPK mengatakan belum ketemu bukti, niat jahat aja nggak ada. Nah kalau begitu, yang meragukan audit ini siapa? Komisi 3, teman-teman Komisi 3. Anda mau datang tidak ke Komisi 3? Oh, kalau panggil datang dong, yang terhormat manggil gak datang dihukum kamu. Ya datang dong. Coba Pak Riwala tetaplah di Mata Najwa. Sudah dikirimkan surat kan sebetulnya? Ya kata Pak Tito gak bisa. Anda tadi bilang tidak terganggu sumber waras, tapi baru saya tanya-tanya gitu, nada Anda tadi tinggi banget Pak Ahok, berarti ya terganggu. Ya sama orang bodoh-bodoh kayak gitu kan. Berarti kenapa terganggu. enggak? Kalau kamu ngajarin orang yang nggak ngerti ya, kamu harus penuh kesabaran dengan lemah lembut. Kalau kamu ngajarin orang nggak ngerti dengan cepat, dengan galak, dia tambah kacau. Tapi kalau ngajarin orang yang sudah ngerti, pura-pura kagak ngerti, lu mesti stut aja marahin. Itu kemudian yang banyak orang bilang Pak Ahok itu temperamental, Pak Ahok itu tidak santun. Tadi ketawa-ketawa semua deh. Tapi begitu dipancing sumber waras langsung tergantung dipancing sumber waras langsung naik darah. Kenapa? Karena sumber waras itu udah masalah, udah jelas gak ada masalah. Sekarang KPK gitu profesional, sudah minta audit investigasi. Oke. Kalau saya begitu banyak musuh partai politik, saya nggak salah aja mau difitnah salah, tapi kalau salah beneran, udah lama aku jadi tapai.
Jadi Anda merasa sekarang betul-betul dimusuhi partai politik, Pak Ahok? Nggak semua. Yang terakhir, kabar terbaru, kalau misalnya jadi dilakukan revisi undang-undang pilkada, syarat untuk maju calon independen diperberat. Itu juga Anda melihat upaya menjegal Anda? Enggak. Aku cuma melihat si teman Ahok sama bapak-bapak dukung aku kerja lebih keras kalian. Yang lipat loh. Jadi itu bukan bukti bahwa memang orang mencari-cari kesalahan Ahok, itu tanya sama beliau-beliau aja lah. Buat saya sih oke-oke aja, tergantung. Kamu mau nyamain 20%, nyamain aja. Yang repot kan teman Ahok, bukan saya. Saya udah bilang nggak kekumpul ya lumayan, nggak ikut gubernur lagi, kira-kira gitu kan. Begitu ya? Kalau kekumpul saya kerja dengan baik, nggak kekumpul saya juga kerja dengan baik. Saya jamin saya nggak ikut pun sampai Oktober 2017. Anda lihat Jakarta berubah lah. Sampai akhir tahun ini Anda bisa lihat perubahan yang luar biasa kok. Ini mulai kampanye? Oh, bukan kampanye. Tapi saya katakan kalau saya tidak terpilih lagi pun, Anda nggak bisa kumpulin pun, Anda nggak usah kecewa. Minimal Anda bisa lihat Jakarta berubah. Saya kejar secepat mungkin, saya kejar sampai akhir 2016. Terpilih ataupun tidak terpilih? Iya, kalau terpilih lagi lebih kenceng. Mau pecah-pecahin semua orang. Pecah-pecahin. Karena kalau tahun 2017 itu PNS yang bawah, yang udah bersyukur dengan gaji yang baik, eselon 4 udah 30 jutaan, eselon 3 40 jutaan, eselon 2 75 jutaan. Ini orang-orang yang bersyukur, bukan yang biasa maling nih. Nah, sekarang golongannya nggak sampai. Masih 3D, 3B. Tapi kalau 2017 saya begitu terpilih nih, Februari nih, ini teman-teman yang bersyukur atas gaji eselon 4 ini udah bisa dudukin eselon 2. Nah, yang nggak benar ku potong semua udah. Potong semua? Ganti aja, aku udah ganti ribuan orang. Udah ribuan orang kita ganti. Berarti kemungkinan birokrasi juga memusuhi Anda ya Pak Ahok? Oh, enggak juga. Banyak yang bawa-bawa, kalau yang kerja baik bersyukur kok. Banyak yang datang, banyak yang ngumpulin KTP anak istrinya. Bukan diperintahkan gubernurnya kan? Nggak mungkin mau perintah. Kalau yang sebelah sama aku mah udah doain kapan matinya nih orang. Yang saya tadi bertanya apakah itu bagian... bertanya, ini ada hubungan kan yang kasih minum tadi kan? Nggak ada. Nah, berarti aman. Pak Ahok, saya tadi bertanya kampanye atau tidak, karena kalau melihat aktivitas Anda di Sabtu Minggu itu menarik ya. Anda kemudian datang ke pernikahan-pernikahan. Ada beberapa fotonya saya mau tunjukkan. Ini ketika Pak Ahok datang sebagai tamu undangan di pernikahan-pernikahan, ditunjukin dong. Nah, ini datang ke mana nih? Ke salah satu pernikahan. Kemudian kita lihat fotonya lagi dong. Nah, ini jadi Anda sengaja datang, ini belusukan Ahok tuh ini? Belusukan perkawinan? Saya dari jadi DPRD, dari jadi pengusaha, buat saya sama orang Belitung Timur, kalau orang kampung ngundang saya menikah tuh umumnya saya hadir. Justru yang di gedung-gedung itu saya jarang hadir, karena bisa kirim papan bunga. Jadi kalau buat orang kampung itu kan berarti lah kita kasih uang buat mereka. Kadang apa kalau kasih angpaunya berapa tuh? Ya saya biasa kasih ke kampung ya 2 juta lah ya. Oh gede juga ya? Ya kan ada uang operasional tuh. Habis ini tambah banyak saya. Habis ini tambah banyak yang ngundang Pak Ahok nih. Iya saya biasa datang. Bisa itu contoh. Sampai ada yang pengantinnya, pengantin perempuannya yang ngeluh Pak Ahok tuh. Nah ini sering. Salah kamar. Ya salah kamar sering. Bisa contoh ya, dulu di Belitung itu masih banyak orang menikah itu nggak pakai dokumentasi foto. Ini kalau waktu saya datang, kita fotoin, terus kita cuci, kasih 12M, kasih 2 pihak, dia senang sekali. Biasanya saya cetak 3, besan laki, perempuan, terus pengantinnya. Mereka senang sekali. Jadi ini memang kebiasaan dari dulu. Nah di Jakarta, Sabtu Minggu sampai kawinan kampung, ya sampai saya ngecek kerjaan lurah-lurah bener nggak. Oh, jadi kan laporannya. Kadang-kadang kalau masih ada kosong, dekat pintu air mana, saya mampir. Kadang-kadang CCTV sama di lapangan kan kita mesti cocokkan laporan. Jadi sambil menyelam minum air, sambil ke kawinan sidak. Iya, kan sekalian jalan kan sambil lihat. Tapi kan sekarang ada laporan clue, ada PPSU. Biasanya tuh saya nggak mau kasih tahu mereka, makanya kita nyari alamatnya susah. Kita sering nggak mau kasih tahu mereka kita mau kemana. Karena kalau kita kasih tahu langsung bersih tuh kampung. Kalau ada yang mau ngundang Pak Ahok kawinan kirim kemana? Biasanya dia kirim ke balai kota, terus kita cek. Silakan yang mau undang Pak Ahok, lumayan angpaunya 2 juta, kita kembali semua. Kalau datang. Saya sering paling maksimum. Pak Ahok,
Ahok, saya mau tanya sesuatu. Saya mau tanya soal penggusuran. Walaupun saya tahu Pak Ahok ketika bilang gusur suka protes, bukan gusur, tapi memindahkan secara manusiawi. Itu istilah Pak Ahok. Saya pakainya istilah gusur aja. Kalian juga aku pakai gusur kok. Oh, oke, kita sepakat pakai gusur ya Pak? Kalau gusur apa mirip-mirip aja. Mirip-mirip. Saya tidak mau berdebat soal argumen mengapa digusur karena itu sudah sering. Saya sudah hafal apa argumen Pak Ahok kenapa harus menggusur. Ya. Yang saya ingin tanyakan lebih ke proses pendekatan persuasif yang dulu kerap dilakukan Pak Jokowi di Solo, mengundang orang makan berkali-kali sehingga prosesnya enak. Buat Ahok proses itu tidak penting. Oh bukan, ini yang salah nih. Waktu Pak Jokowi di Jakarta, Pak Jokowi juga lakukan persuasif kok. Undang makan, ketemu, cuma tidak bisa selama di Solo. Pak Jokowi, Pak Ahok? Oh enggak, makanya dengerin dulu. Kan saya kan ikutin Pak Jokowi nih. Justru kita udah lakukan persuasif dengan gaya Pak Jokowi, tau nggak? Akhirnya kita putuskan, ini orang Jakarta nggak bisa digituin nih. Makin diajak makan, makin ngelunjak nih. Jadi saya gusur Pak Jokowi, kan masih Wagub. Emang Pak Jokowi nggak tahu? Pak Jokowi juga sepakat. Jakarta beda sama Solo nih Pak, Bu. Jadi pendekatan persuasif yang sudah dilakukan dan itu tidak tepat dilakukan di Jakarta. Kita sampaikan sekali-sekali kalau udah berdebat, ini tanah kami, kamu ngotot mau bayar, dari mana mau ketemu lagi? Itu aja, sama kayak sopir Metro Mini dulu. Pak Jokowi ajak makan, kita baik nih, ajak makan supaya kirnya yang benar. Nggak mau kir yang benar juga. Nggak lama bakar bus kami di depan balai kota. Lalu mau diapain? Ya udah, ajak makan sekali, Pak Jokowi bilang lepasin kasih saya. Terus keluar saya bilang, lu bakal sekali lagi kok tembak lu semua, coba aja. Akhirnya nggak berhenti lagi kan? Itu ancaman atau betulan Anda mau nembak? Ya terserah lah, kalau ada pistol ya kejadian jelas nih, karena kemudian Pak Ahok apapun yang keluar dari mulut Anda sebagai gubernur itu bisa ditafsirkan macam-macam. Ini di mata Najwa Anda bilang akan ditembak? Iya dong, kalau kamu anarkis ya tembak dong. Enak aja kamu nyerbu anarkis. Saya sih nggak mau mati kasih tiup lilin, sorry aja. Kalau mau ke akhirat, sama-sama ke akhirat. Tidak ada takutnya? Karenanya orang salah persepsi dan salah soal sangka. Takut kan susah. Sekarang saya takut juga, kalau takdirnya mati juga pasti mati, kenapa takut? Kalau saya takut terus nggak jadi mati, saya pengen takut supaya nggak jadi mati gitu loh. Kalau udah takdirnya mati juga pasti mati juga toh. Saya cuma takut kasih cyanida, nggak pantas mati di sini gitu. Saya tanya aja gitu. Mungkin. Itu aja. Pak Ahok dari pagi Mata Najwa sudah membuka hashtag di Twitter andai aku Ahok. Saya mau Pak Ahok membaca beberapa Twitter andai aku Ahok. Jadi saya mengajak orang berandai-andai kalau jadi Ahok. Kita baca ya Pak? Ya udah. Pak Ahok yang baca. Andai aku Ahok, aku akan tetap jadi Ahok, tidak akan mengubah karakterku, cara kerjaku dan ketegasanku. Oke, kita lihat yang berikutnya. Pak Ahok yang baca dong. Salah, baca aja lah. Pak Ahok yang baca kan andai jika aku Ahok. Bacain dong Pak. Enggak, aku nggak mau. Kenapa? Udah dikasih minum. Bayarannya nggak sesuai. Udah. Emang bener-bener politik gubernur Ahok. Yang berikutnya, tetap tenang, tidak mudah terpancing jebakan lawan, tanggapi fitnah dengan cerdas dan humoris. Ahok di Mata Najwa. Ada banyak sekali Pak Ahok. Nanti kalau perjalanan pulang ke Mata Najwa silahkan dibaca-baca. Ahok di Mata Najwa, andai aku jadi Ahok. Terima kasih Pak Ahok sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Masih melirik, masih membaca. Apa yang mau Anda katakan terakhir, penutup? Ya, saya mau katakan terima kasih buat semua teman Ahok, buat semua Bapak Ibu, saudara yang kumpulin KTP buat saya. Karena saya lihat, kalau lihat dari foto-foto dikirim nggak gampang. Bapak Ibu harus antri, terus harus bantu orang ngisi. Karena ini kan formulirnya nggak mudah, harus diisi. Dan semua mesti keluar uang, fotokopi. Ada yang pengen bagus nyetak, ada yang sampai nggak makan, bantuin seharian. Nah, saya kira terima kasih. Saya nggak mungkin mengecewakan saudara semua. Saya pasti kerja dengan baik dan jujur terus gitu. Itu yang penting. Menawarkan kontroversi daya tarik dan daya tolaknya bisa sama tinggi. Para penantang menyebutnya tak ramah, tegas, tidak perlu mencaci dan marah-marah. Kepemimpinan Ahok membawa harapan sekaligus sejumlah kecemasan. Dia galak menuding praktik korupsi tapi dianggap ringan menggusur sana-sini.
Ahok disebut tahu dan cakap bekerja. Pengkritiknya mempertanyakan untuk siapa Ahok bekerja. Ahok punya sejumlah kelebihan mendasar, di saat yang sama kekurangan untuk mendengar. Pilkada Jakarta bukan pertaruhan Ahok semata, tapi masa depan nasib warga. Sah saja memperjuangkan aspirasi Anda, bersiaplah untuk berbeda dengan santun dan dewasa. Memilih dengan segenap akal sehat, menimbang visi dan watak, seraya mendahulukan rekam jejak.